Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Alallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yakni Ibu Dr. Endah Triwisudaningsi MPDI dan Bapak Ibnu Arabi MPhilI, dan tak lupa pula untuk kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya hingga pada detik ini. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdillah, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan membahas tentang penanaman nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Hidayatul Islamiyah. Saya mengangkat judul tersebut dikarenakan tertarik dengan pembelajaran aswaja yang menjadi salah satu instrumen dalam pembentukan akhlak para peserta didik, dan juga ingin mengetahui bagaimana proses pembentukan akhlak yang dilakukan oleh guru SMP Hidayatul Islamiyah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran aswaja. Baik, saya lanjut. Yang pertama di sini ialah latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu sistem pendidikan Islam. Pendidikan Islam sendiri merupakan proses pemahaman nilai-nilai dan bukan sekedar pemindahan ilmu atau pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik belaka. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu sikap atau kehendak manusia serta dengan niat yang tentram dalam jiwa yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan muda tanpa memerlukan pembimbing terlebih dahulu. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU memiliki perbedaan dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lainnya, dan NU sendiri memiliki ciri khas untuk mengembangkan berdasarkan dari ideologi NU, yaitu pembelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ini sebagai suatu pembelajaran yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pembelajaran aswaja memiliki banyak manfaat dan menjadi topik yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Indonesia. Selanjutnya di sini ialah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama di sini ialah bagaimana pelaksanaan pembelajaran aswaja dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Hidayatul Islamiyah. Dan yang kedua di sini bagaimana implementasi nilai-nilai aswaja dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Hidayatul Islamiyah. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran aswaja dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Hidayatul Islamiyah. Dan yang kedua untuk mengetahui implementasi nilai-nilai aswaja dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Hidayatul Islamiyah. Selanjutnya di sini ialah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini yang pertama ada Wahyudi Irfan Susilo yang dibuat tahun 2016 dengan judul Analisa Bahan Ajar Pendidikan Aswaja ke-NU-an dan Implementasi dalam Pengembangan Diri Siswa MA Ma'arif Al-Islah Ungkoal Ponorogo. Dan yang kedua di sini Ali Mahmudi yang dibuat tahun 2014 dengan judul Implementasi Nilai-nilai Aswaja dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MA NU TBS Kudus. Di sini ialah kajian teori. Yang pertama di sini pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak adalah proses pengembangan perilaku atau sikap dan nilai-nilai moral yang positif dalam individu, yang mencerminkan karakter baik sesuai dengan norma dan ajaran agama atau etika sosial yang ada. Pembentukan akhlak merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dimulai sejak dini. Pendidikan akhlak bukan hanya terjadi di ruang lingkup keluarga dan sekolah, tetapi juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, media dan teknologi yang semakin canggih seperti pada saat ini, media massa, internet dan media sosial juga berpengaruh dalam pembentukan akhlak baik
hal yang negatif ataupun hal yang positif. Selanjutnya aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai, prinsip dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada peserta didik. Aswaja adalah sebuah paham dalam Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan para ulama. Pembelajaran aswaja bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki pemahaman agama yang benar, berakhlak mulia, dan mampu hidup berdampingan di lingkungan masyarakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri berlandaskan 4 teori, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang menjadi landasan utama untuk mengedepankan pemahaman yang sesuai dengan konteks dan maksud yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis, menggunakan pendekatan yang telah disepakati oleh para ulama. Dan yang kedua, ijma yang menjadi sumber hukum setelah Al-Quran dan Hadis, terutama ketika menghadapi masalah-masalah yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber agama, sumber-sumber utama. Dan yang ketiga, Qiyas sebagai metode untuk menetapkan hukum Islam dengan menganalogikan situasi baru yang tidak ada nasnya dengan situasi yang ada hukumnya berdasarkan kesamaan ilat. Dan yang keempat, madhab, mengikuti salah satu dari 4 madhab fikih, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kelebihan pembelajaran aswaja di sini ialah yang pertama, inklusif dan toleran. Artinya mengajarkan untuk menerima perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Dan yang kedua, adaptif terhadap tradisi, maksudnya memungkinkan akomodasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan yang ketiga, mendukung persatuan umat, artinya menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman pandangan dan praktik. Nilai-nilai yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri di sini yang pertama adalah tawasud atau moderat. Prinsip moderasi yang berarti berada di tengah-tengah, tidak condong kepada ekstremisme atau fanatisme, baik dalam bentuk berlebihan maupun meremehkan. Tawasud sendiri itu menekankan pentingnya sikap seimbang dalam semua aspek kehidupan, baik dalam beragama maupun bermasyarakat. Dan yang kedua di sini tasamuh. Prinsip tasamuh mengajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat dan pandangan, baik di dalam internal umat Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Dan yang ketiga di sini tawazun atau keseimbangan. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan dunia. Aswaja mengajarkan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta antara ibadah dan muamalah. Dan yang keempat di sini ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar sendiri melakukan perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini menekankan pada upaya memperbaiki masyarakat dengan cara yang bijak dan sesuai dengan tuntunan syariat tanpa menyulut perpecahan atau kebencian. Selanjutnya di sini ialah metode penelitian. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau masalah yang kompleks dari perspektif partisipan atau subjek yang diteliti. Dan selanjutnya sumber data. Sumber data di sini menggunakan primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, dan isu-isu sekarang. Dan yang ketiga di sini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersendiri di sini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya di sini ialah analisis data. Analisis data terdapat kondensasi data dan penyajian data. Kondensasi data ialah membantu menyederhanakan data yang diperoleh, sedangkan penyajian data membantu memvisualisasikan data sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
Selanjutnya di sini ialah keabsahan data. Keabsahan data terbagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, kredibilitas atau kepercayaan. Yang kedua, transferability atau keteralihan. Dan yang ketiga, dependability atau ketergantungan. Dan yang keempat, confirmability atau kepastian. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.